Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Saya atas nama Siska Pratiwi. Saya atas nama Nurmila. Saya atas nama Diandra Paramita. Saya Azalla Nur Islamia. Saya Fitriani. Akan menjelaskan tentang pengertian evolusi dan macam-macam evolusi, teori evolusi dan pengelompokan evolusi. Nah, baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian evolusi. Nah, evolusi adalah suatu perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara beransur-ansur dalam jangka waktu yang lama. Nah, sehingga terbentuk spesies baru. Nah, evolusi biologi ini mencakup dua peristiwa. Yang pertama yaitu evolusi anorganik. Nah, di mana evolusi anorganik merupakan evolusi mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di muka bumi berdasarkan fakta dan penalaran teoritis. Yang kedua, ada yang namanya evolusi organik. Nah, evolusi organik ini atau evolusi biologis merupakan evolusi filogenetis, yaitu mengenai asal-usul spesies dan hubungan kekerabatan. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori evolusi yang dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama yaitu George Cuvier yang pada tahun 1769 sampai 1832. Nah, teori Cuvier ini menyatakan bahwa setiap spesies tercipta secara terpisah. Ia menjelaskan bahwa anak seorang atlet tidak serta-merta memiliki otot yang kuat begitu dilahirkan tanpa adanya latihan dan olahraga. Nah, akan tetapi Cuvier tidak membantah mengenai adanya faktor yang diturunkan dari generasi ke generasi dan ia tidak mengetahui faktor penyebabnya. Yang kedua, ada Jean Baptiste de Lamarck pada tahun 1744 sampai 1829. Nah, Lamarck merupakan ahli dalam hal studi perbandingan dan evolusi. Lamarck mengemukakan bahwa teori ini merupakan perkembangan struktur suatu organisme berhubungan dengan perubahan lingkungannya. Nah, teori Lamarck kemudian dikenal dengan teori Us dan Disusse. Nah, dalam pandangan Lamarck, evolusi terjadi karena adanya organ yang dipakai dan tidak dipakai. Yang ketiga, ada Charles Robert Darwin pada tahun 1809 sampai 1882. Nah, teori evolusi Darwin ini menjelaskan bahwa evolusi menghasilkan keanekaragaman hayati. Makhluk hidup mengenai evolusi melalui mekanisme seleksi alam. Nah, organisme yang kuatlah yang akan melestarikan jenisnya. Nah, Darwin mengemukakan pula adanya kemampuan adaptasi diperlukan organisme agar mampu melewati seleksi alam. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang perkembangan teori evolusi. Nah, yang keempat yaitu August Weismann pada tahun 1834 sampai tahun 1912. Nah, August Weismann ini adalah seorang ahli biologi berkebangsaan Jerman, menyatakan bahwa evolusi terjadi karena adanya seleksi alam terhadap faktor genetis. Yang kelima yaitu perdebatan ilmuwan tentang evolusi. Yang pertama yaitu perdebatan antara teori Lamarck dengan teori Darwin. Nah, keduanya berbeda pendapat mengenai fenomena jerapah yang berleher panjang. Nah, menurut Lamarck ini pada awalnya jerapah berleher pendek, akan tetapi karena makanan yang berupa daun makin berkurang, maka dari generasi ke generasi leher jerapah semakin panjang untuk menjangkau daun yang semakin tinggi letaknya. Nah, adapun menurut Darwin, dalam populasi jerapah ada yang berleher panjang dan berleher pendek. Nah, dalam kompetisi untuk mendapatkan makanan, jerapah berleher panjang tetap bertahan hidup, sedangkan jerapah yang berleher pendek akan tersingkir secara perlahan. Yang kedua, perdebatan antara teori Lamarck dengan teori Weismann. Nah, pada tahun 1834 sampai tahun 1912, Weismann adalah seorang ahli biologi dari Jerman yang menantang pendapat Lamarck mengenai diturunkannya sifat-sifat yang diperoleh dari lingkungan. Nah, penolakannya terhadap teori Lamarck didukung oleh hasil dari lingkungan. Nah, penolakannya terhadap teori Lamarck ini didukung oleh hasil dari lingkungan. Didukung oleh hasil percobaan terhadap 2 ekor tikus yang dipotong ekornya kemudian dikawinkan.
Nah, setelah mati, keturunan yang lahir ternyata tetap berekor panjang. Berdasarkan pengamatan Weismann, keadaan ini tetap berlangsung meskipun dilakukan sampai 20 generasi. Nah, pada akhirnya Weismann ini menyimpulkan bahwa perubahan sifat yang diperoleh dari lingkungan tidak diwariskan kepada keturunannya. Pewarisan sifat akan diturunkan kepada generasi berikutnya apabila terjadi perubahan pada tingkat gen, yaitu pada sel-sel gamet. Yang ketiga, teori Darwin dan teori Weismann. Berbeda dengan tanggapannya mengenai gagasan Lamarck. Gagasan Weismann lebih menjelaskan pandangan Darwin mengenai seleksi alam. Menurut Weismann, evolusi menyangkut masalah bagaimana pewarisan gen melalui sel-sel kelamin sehingga perubahan sifat-sifat karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Jadi, dengan jelas bahwa leher panjang atau pendek pada jerapah dikendalikan oleh gen. Gen untuk sifat leher panjang yaitu bersifat dominan, sedangkan gen untuk sifat leher pendek bersifat resesif. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, teori Darwin dan teori Wallace. Kedua tokoh tersebut mempunyai gagasan dalam menggapai masalah evolusi. Mereka sependapat bahwa evolusi terjadi melalui seleksi alam. Munculnya spesies baru berasal dari spesies sebelumnya. Setiap individu anggota populasi mempunyai kemampuan untuk berkembang biak, dan di antara individu-individu tersebut terdapat variasi. Dalam usahanya untuk mempertahankan hidup, individu yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan akan tersingkirkan dan akhirnya punah. Selain para ahli di atas, muncul juga pihak yang menentang teori evolusi dari sudut pandang yang berbeda. Pihak tersebut adalah kelompok agamawan atau Kristionis yang menolak teori evolusi dari sudut pandang ajaran agama. Kelompok ini dikenal sebagai kelompok yang menganut paham kreasionisme. Kelompokan evolusi. Berbagai macam teori evolusi yang dicetuskan oleh para tokoh teori evolusi akan menjadi dasar pemikiran tentang evolusi selanjutnya. Nah, proses evolusi ini dapat dibedakan dari beberapa faktor. Pertama, evolusi berdasarkan jenisnya. Kedua, berdasarkan prosesnya. Ketiga, berdasarkan hasil akhir. Nah, berdasarkan jenisnya ini terbagi-bagi lagi menjadi dua, yaitu mikroevolusi dan makroevolusi. Nah, yang pertama mikroevolusi. Mikroevolusi ini merupakan jenis perubahan secara bertahap yang terjadi pada tingkat gen. Nah, perubahan ini juga dapat menyebabkan perubahan pada fenotip suatu organisme. Perubahan-perubahan dalam skala mikro pada akhirnya dapat membentuk perubahan makro atau makroevolusi. Nah, yang kedua, makroevolusi. Makroevolusi ini merupakan suatu perubahan secara bertahap yang dapat menyebabkan terbentuknya suatu kelompok taksonomi seperti spesies baru, genus baru, dan famili baru. Bahkan makroevolusi ini dapat menyebabkan terbentuknya kingdom baru. Nah, dalam prosesnya ini makroevolusi dapat menyebabkan terbentuknya organisme baru yang akan menambah ke habitat baru sehingga menyebabkan terjadinya kepunahan. Jadi yang kedua itu evolusi berdasarkan prosesnya. Evolusi juga dapat dikelompokkan berdasarkan prosesnya. Berdasarkan prosesnya, evolusi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, evolusi progresif. Evolusi progresif ini merupakan evolusi menuju pada kemungkinan yang dapat bertahan hidup atau survival. Proses ini dapat dijumpai melalui peristiwa evolusi yang terjadi pada burung finch. Yang kedua, evolusi regresif. Evolusi regresif ini merupakan proses menuju pada kemungkinan kepunahan. Hal ini dapat dijumpai melalui peristiwa evolusi yang terjadi pada hewan dinosaurus. Yang ketiga, adapun evolusi berdasarkan hasil akhir. Evolusi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, evolusi divergen. Nah, evolusi divergen ini juga merupakan proses evolusi yang perubahannya berasal dari satu spesies menjadi banyak spesies baru. Yang kedua, evolusi konvergen. Evolusi konvergen ini adalah proses evolusi di mana dua makhluk yang memiliki asal-usul yang berbeda namun mempunyai struktur
yang memiliki kesamaan. Itulah penjelasan dari kami. Ini bilang iya. Jam mau biar mit. Itulah hasil penjelasan dari kami tentang evolusi. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.